Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Malam ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali ibadah tengah minggu online. Mari kita angkat pujian dengan menyanyikan Dia Sejauh Doa. Saudara-saudara, kita bersyukur pada malam ini berada di dalam sebuah kebaktian tengah minggu. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan, di mana wabah virus corona, namun tidak membuat kita terhambat di dalam sebuah hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita membicarakan firman Tuhan yang bertema tetap bertahan dalam pelayanan dengan kerendahan hati, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur kalau kami tetap sehat. Kami bersyukur kalau kami masih tetap berkomunikasi dalam bentuk apapun juga. Kami bersyukur kalau kami masih bisa ikut ibadah tengah minggu ini, sekalipun terbatas dengan tempat dan fisik. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang menyertai kami. Biarlah firman ini betul-betul menjadi satu firman yang mengubah kehidupan kami dalam pelayanan kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang rendah hati. Berfirmanlah kepada kami semua, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita buka di dalam kitab Mazmur 25 ayatnya yang ke-9 dan 10. Demikian bunyinya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berbicara soal rendah hati, maka kita tidak bisa lepas oleh dua hal. Yang pertama-tama, dengan apa yang kita sebut dengan harga diri. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bertanya, apa hubungannya? Di mana hubungannya antara rendah hati dengan harga diri? Pernahkah Bapak Ibu Saudara dikelilingi oleh orang-orang yang sombong? Orang-orang yang ingin merendahkan kemampuan kita? Orang-orang yang sengaja untuk menekan kita? Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berdiam diri saja? Ataukah kita merespon untuk menyampaikan sesuatu? Oh pasti. Mungkin juga ada yang cuek. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, seseorang tidak akan bisa bertumbuh dengan sehat dan baik bila hidup di tengah-tengah ucapan-ucapan yang menindas, bullying dengan perkataan, sikap mengecam yang merendahkan diri kita. Sadar atau tidak sadar, banyak orang tua melakukan hal itu terhadap anak-anaknya. Banyak orang tua karena begitu sudah lelah sehingga emosi dan berkata kepada anaknya, "Kamu bodoh, kamu bego, kamu blow on, kamu jahat, kamu jelek." Nah, serentetan ucapan-ucapan itu akan membawa konsep diri pada anak itu. Anak itu merekam dan mencap dirinya bahwa saya bego, saya jelek, saya tidak mampu, dan sebagainya. Puisi pendidikan mengatakan demikian. Bila anak hidup dalam ejekan, dia belajar menjadi seorang pemalu. Bila anak hidup dalam rasa malu, dia belajar untuk merasa bersalah. Seseorang yang direndahkan harga dirinya, maka ia akan menjadi orang yang malu, akan menjadi orang yang rendah diri. Dia tidak berani untuk bertemu dengan orang lain, bertatap muka dengan orang lain. Dia seperti keong. Ketika ada di tengah-tengah orang, maka keong itu menarik diri masuk ke dalam cangkangnya. Dia menjadi pemalu. Saudara, orang yang malu dan rendah diri memang bukan rendah hati. Tapi orang yang rendah diri, maka sulit baginya untuk menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal rendah hati, maka tidak lepas dari apa yang namanya karakter. Karakter atau tabiat adalah sifat batin yang memengaruhi pikiran kita, perilaku kita, tingkah laku kita, budi pekerti kita. Budi pekerti itu sesuatu sopan santun dan sebagainya. Nah, apa bila seseorang mempunyai karakter yang tinggi hati,
banyak orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang dilayani, akan mengalami luka batin. Orang yang dilayani akan kecewa. Kenapa? Sebab orang yang menjadi pelayan mestinya melayani, mestinya rendah hati. Tetapi dia sombong. Dia tidak mau peduli atau cuek terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Orang yang punya karakter seperti itu seringkali mencari muka dalam pelayanannya. Sok pintar, egois, ingin berkuasa, ingin dilayani, tidak mau melayani. Itulah bukan tipe orang yang rendah hati. Memang dalam pelayanan kita bukanlah orang yang suci bersih, tapi itulah yang banyak terjadi dalam pelayanan dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara, kita tidak lagi menjadi berkat, tetapi kita menjadi batu sandungan terhadap mereka. Pemazmur berdoa dan memohon kepada Tuhan di dalam pergumulan hidupnya, bahwa dia berada di tengah-tengah orang yang sombong imannya. Mungkin pemazmur, dia sudah taat setia melayani dan melayani Tuhan, namun hidupnya menderita. Lalu sang pemazmur dicemooh, dihina, dipersalahkan bahwa dia berdosa. Misalkan kita tahu Ayub dalam cerita kisah Alkitab, dijelaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut pada Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang patuh pada Tuhan. Ternyata Ayub masih saja dicemooh ketika dia mengalami kehancuran, ketika dia sakit penyakit, mengalami sakit yang sangat berat. Istrinya, sahabat-sahabatnya mencemooh Ayub, seakan-akan menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Ayub, bahwa iman yang dilakukan oleh Ayub itu adalah salah. Tuhan tidak peduli terhadap Ayub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Ayub menderita, ini pasti Ayub bersalah, pasti Ayub berdosa, dan karena itu pantas Ayub dihukum Tuhan. Sang pemazmur meminta pada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan benar. Itulah keyakinannya, bahwa Tuhan membimbing orang yang rendah hati menurut hukum Tuhan. Tuhan mengajarkan jalannya. Apa itu jalan Tuhan? Dikatakan kasih setia dan kebenaran. Nah, saudara, itulah Tuhan membimbing kepada kita. Tuhan kasih pengertian kepada kita. Bila kita rendah hati di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di mana kita mau tetap tekun dalam pelayanan, Tuhan menjaga kita, Tuhan membimbing kita. Saudaraku, apakah kita menjadi orang yang rendah hati dalam pelayanan? Apakah bisa? Oh, jawabnya pasti bisa, dan masih terbuka, masih memungkinkan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan Tuhan itu berarti kalau kita mengalami perjumpaan batin secara pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan satu nuansa, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia mengatakan, dulu apa yang dia miliki menjadi sampah
Tetapi sekarang dia melayani Tuhan, maka itu menjadi sesuatu kekayaan yang luar biasa. Bukan cari muka, bukan untuk dilayani, tetapi mau melayani. Kita tidak mau melayani untuk diri sendiri, bukan cari muka, bukan egois, bukan mencari kekuasaan, bukan memerintah. Inilah yang banyak terjadi. Nah, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka kita sadar akan hal itu, bahwa kita mau melayani Tuhan. Ini yang pertama langkahnya. Sebuah panggilan, kita harus terpanggil, bukan hanya emosi, tetapi panggilan yang mengubah seluruh hati kita, mengubah karakter kita dengan sebuah proses. Yang kedua adalah servant leadership. Servant leadership sangat bertentangan dengan boss leadership. Kita tahu kalau boss leadership adalah memerintah, mengatur, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi servant leadership bukan seperti itu. Servant leadership adalah kepemimpinan, penata layanan yang menghamba. Itu yang sudah Yesus lakukan. Bagaimana Yesus membasuh kaki muridnya? Walaupun dia guru, tetapi dia mau membasuh kaki para muridnya yang lebih rendah istilahnya. Kaki adalah simbol kehinaan. Kaki adalah simbol yang tidak menyenangkan, bau. Tetapi Yesus mau melakukan itu. Itulah yang Yesus katakan di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Dikatakan bahwa barang siapa ingin yang terbesar, maka dia akan menjadi seorang hamba. Dia akan menjadi seorang yang melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan yang menjadi hamba, yang menghamba. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ada satu cerita yang sangat indah, yang penuh makna. Cerita tentang orang yang pertama yang menjejakkan kakinya di gunung atau Mount Everest. Mungkin Bapak Ibu tahu dan menebaknya. Misalkan dikenal seorang yang bernama Sir Edmund Hillary, berasal dari Selandia. Banyak orang yang tahu bahwa Sir Edmund Hillary itulah yang sebagai orang pertama yang menjejakkan kakinya di gunung Everest yang paling tinggi. Tetapi saudara, sesungguhnya bukan itu. Ada seorang yang tidak dikenal, adalah Tenzing Norgay. Tenzing Norgay. Dia adalah seorang Nepal yang asli. Dia bekerja sebagai pemandu atau Sherpa dalam bahasa lokal bagi para pendaki gunung Everest. Maka Tenzing Norgay ini memandunya. Pada tanggal 29 Mei 1953, pukul 11.30, Tenzing Norgay bersama Sir Edmund Hillary berhasil menaklukkan gunung Everest pada ketinggian 29.028 kaki di atas permukaan laut. Dialah atau mereka lah menjadi orang pertama yang mencapai gunung Everest itu. Sebelumnya, pada tahun 1920 sampai 1952, selama 32 tahun, ada 7 tim ekspedisi yang mencoba menaklukkan gunung itu. Namun gagal, nihil. Tenzing ikut pulang memandunya.
Nah, keberhasilan Sir Edmund dengan Tenzing menjadi hal yang sangat fenomenal dan sangat memberi semangat kepada pendaki-pendaki selanjutnya. Akhirnya Sir Edmund Hillary mendapatkan gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II dan menjadi orang terkenal di seluruh dunia. Tapi Tenzing Norgay tidak ikut terkenal. Padahal kalau Tenzing mau menjejakkan kakinya yang pertama di puncak Everest itu, maka bisa. Sehingga Tenzing menjadi orang yang terkenal. Banyak wartawan yang mewawancarai Sir Edmund Hillary. Tetapi hanya satu wartawan yang mewawancarai Tenzing Norgay. Inilah percakapannya. Wartawan bertanya, bagaimana perasaan Anda dengan keberhasilan menaklukkan puncak gunung yang tertinggi di dunia? Lalu Tenzing Norgay menjawab, oh tentu saya sangat senang sekali. Wartawan bertanya lagi, apakah Anda seorang Sherpa, pemandu bagi Edmund Hillary? Tentu posisi Anda berada di depannya. Bukankah seharusnya Anda yang pertama yang menjejakkan kaki di puncak gunung Everest itu? Lalu Tenzing menjawabnya lagi, ya benar. Pada saat tinggal satu langkah lagi, saya mempersilakan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya sebagai orang yang pertama. Lalu wartawan itu bertanya lagi, mengapa Anda melakukan itu? Tenzing menjawab demikian, ya itu adalah impian Edmund Hillary, bukan mimpi saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantar Edmund Hillary itu untuk meraih impiannya, menjejakkan kakinya di atas gunung tertinggi Mount Everest. Nah saudara, apa maknanya dari cerita ini? Sangat menarik, sangat indah. Yang pertama-tama kita lihat bahwa Tenzing Norgay tidak rakus akan mencari nama, tidak rakus akan sesuatu hadiah atau apapun juga, tapi dengan rendah hati, dengan sebaliknya seperti itu, dengan rendah hati untuk menghantar impian Edmund Hillary menjadi seorang yang terkenal. Edmund yang menjadi terkenal. Tenzing hanya mengantarkan, hanya membantunya. Oh, si Tenzing begitu bangga. Bangga karena tugasnya sudah selesai, menghantar Edmund sampai berhasil. Tenzing Norgay punya sikap servant leadership yang menghamba. Dengan kerendahan hati, dia menghantarkan orang-orang lain. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berada dalam sebuah pelayanan, maka kita juga menghantar umat kepada Tuhan. Dengan rendah hati, kita membawa umat supaya betul mengenal Juru Selamat, menerimanya dengan sukacita. Kita tidak menghambatnya, sehingga jemaat menjadi orang yang asing dalam pelayanan kita. Kita tidak ingin menjadi orang yang menghambatnya. Kalau kita punya sikap rendah hati, banyak orang bersuka cita, banyak orang memuji Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan, bukan untuk menghambatnya. Nah saudara, masalah rendah hati
adalah masalah karakter. Setiap kita harus menentukan karakter kita. Belum terlambat untuk himbauan ini. Untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, untuk opa-oma, untuk orang tua, untuk guru sekolah minggu. Ini menjadi satu perhatian bagi kita. Mendidik anak-anak yang di rumah, di gereja, yang masih kecil. Kita turut membentuk anak-anak, karakter anak-anak dengan firman Tuhan. Sebab pembentukan itu adalah satu proses. Tidak langsung menjadi orang yang rendah hati, tidak langsung seperti kita bikin kue. Tidak. Dan bikin kue pun harus ada prosesnya. Ini di mana kita mau mengajarkan, mendidik anak-anak kita. Ini menjadi tugas kita semua. Karakter terbentuk mulai dari usia kecil, sejak dini. Bila ini sudah terbentuk, maka selanjutnya semakin tegak di tengah gereja, di tengah masyarakat. Ini menjadi satu kebanggaan kita sebagai orang tua. Ini juga menjadi kebanggaan gereja dan bagi bangsa dan negara. Maukah kita belajar rendah hati? Maukah kita menyalurkan kepada anak-anak kita yang masih kecil, memberikan teladan, memberikan contoh buat mereka, bukan dengan kesombongan, bukan mencari muka, bukan untuk memuasai, tetapi kita saling melayani dengan rendah hati. Itulah suasana yang sangat indah, Bapak Ibu. Itulah satu kehidupan yang sangat mesra. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, ajarkanlah kami menjadi satu tanah yang dibentuk oleh Engkau. Ajarkanlah kami ya Bapa menjadi orang-orang yang rendah hati. Sikap rendah hati yang melayani, bukan memerintah. Biarlah kehidupan kami, karakter kami menjadi satu persembahan, satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Melalui pelayanan ini, banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Ampunilah kami Bapa, kalau kami seringkali lalai melakukannya, seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami, bentuklah kami. Kami siap dibentuk. Jadikanlah kami anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu saudara sekalian, malam hari ini kita kembali beribadah di tengah minggu pada malam hari ini. Mari kita berdoa syafaat untuk negeri ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa, atas kebaikan-Mu memimpin dan menyertai kami hari ini. Jika pada hari ini kami boleh beribadah di tengah minggu ini dalam keadaan online, itu karena anugerah-Mu. Malam hari ini kami berdoa buat pemimpin negeri kami. Kiranya Tuhan beri hikmat agar pemimpin kami mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa buat seluruh masyarakat agar dapat mematuhi larangan yang dibuat pemerintah agar terus dapat berjalan dengan baik, sehingga virus COVID-19 ini dapat diatasi oleh pemerintah dan masyarakat. Kami berdoa juga buat masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini tetap tegar untuk menjalani kehidupan ini dan tetap bersandar dan percaya kepada-Mu. Dan kami yakin pada saatnya nanti kami bisa melewati virus ini. Kami juga berdoa buat pembangunan gedung gereja
GKI Pakuwon ini, dan kiranya pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan kami rencanakan. Kiranya dalam kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat GKI Pakuwon, kiranya Tuhan pimpin dan lindungi kami dalam aktivitas hari lepas hari sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah yang hidup, kami naikkan syukur dan terima kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Untuk penutup, mari kita angkat pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa